Ini hari setiap waktu, setiap pergantian hari ini ngomong, cuman kita mah nggak denger. Makanya di dalam kubur kita nggak bisa berdusta. Hai, sholat kok. Pada saat hari ini, jam segini, waktu ini, langit ngomong. Izhar, yang matur, hilangkan, pergi kamu. Kenapa? Dusta kamu. Kamu nggak ngaji, kamu nggak sholat, jangan berbohong kamu. Kenapa? Aku menjadi saksi karena engkau bermaksiat kepada Allah. Jangan dusta engkau. Ini hari. Orang berpikir. Ini pernah saya sampaikan, kita Wasyiatul Mustafa ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Tadinya saya mau potong kopi, mau dibagiin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasyiatul Mustafa. Temanya banyak dosa, tidak syukur, tidak sedih, dan berkatwa. Karena umat Nabi yang masuk surga itu dalam kajiannya para alim ulama itu umat Nabi itu masuk surga cuma 70.000 yang nggak mampir ke neraka, yang langsung ke surga 70. Pertanyaannya, ini kita salah satunya apa nih? Dari zaman Nabi banyak ke bawah sampai ke kita 70.000 itu kan sedikit kan? Dan kira-kira pertanyaan, kita mampir apa enggak kita nggak tahu. Kalau kita boleh usul sama Allah, ya Allah tambahin lagi dong dari 70.000 gitu. Ini yang 70.000 ini yang nggak mampir ke neraka. Model-model kayak si Jerry mau mampir dulu ke neraka. Dia 70.000 doang. Kotanya udah habis. Mampir dulu ke neraka, naudzubillah ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dari 70.000 tersebut. Tapi dalam kitabnya 70.000 udah lagi. Karena manusia itu banyak maksiat. Maksiat dari mana? Dari handphone maksiat. Satu hari kita sebelum meninggal dunia kita tahu handphone jauhin. Karena kenapa? Kering lihat Facebook. Pada yang jualan diri. Badan semua dibuka, lihat maksiat semua. Alhamdulillah. Yang ngomong di sana lihat juga. Makanya biasanya astagfirullah, ganti lagi, lihat lagi astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya Ali, kasratun naumi tumitul qalba wa tuzhibul bahaa wa kasratun dzunubi tumitul qalba wa turisud nadma. Rasul menyampaikan, hai Ali, banyak tidur itu dapat menyebabkan matinya hati serta dapat menghilangkan cahaya muka, dan banyak dosa itu dapat menyebabkan matinya hati dan mewarisi penyesalan. Baik, yang pertama, banyak tidur menyebabkan matinya hati. Dalam ilmu kedokteran, maksimal orang tidur 8 jam ya. Tetapi untuk ahli ibadah maksimal tidur 8 jam itu kebanyakan. Makanya Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, orang tidur itu kasarnya kayak mati. Orang tidur itu kayak mati. Rasul matanya terpejam, hatinya nyebut nama Allah. Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allah Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah. Tidur hatinya nyebut nama Allah. Si Jerry tidur orang. Hari ini artisnya si Jerry. Karena dia ulang tahun, jadi kita wajib gitu. Kemarin ulang tahun. Meskipun saya akan dibawain, meskipun yang posting makanan, tapi saya akan dibawain. Jerry tidur orang.
Makanya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harusnya kalau ulama-ulama yang benar-benar khos, bukan harusnya ya, ini ulama-ulama yang khos yang memang terjaga hatinya untuk tidak sedikit pun tidak ingat Allah. Kita jangankan tidur, duduknya kita, meleknya kita, sadarnya kita aja lupa sama Allah. Tapi inilah yang menjadi sabab apakah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di kubur tapi nggak selamat di akhirat. Ampunan Allah itu masih sebuah pertanyaan bagi kita. Kita selamat di kubur, belum tentu kita selamat di akhirat. Udah sampai selamat di akhirat, belum tentu kita gagal mampir ke neraka. Yang menjadi keinginan kita adalah kita selamat kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di neraka. Pengen masuk surga? Insya Allah. Karena jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kalau tidurnya terlalu banyak, tidurnya terlalu lama, menyebabkan matinya hati. Lupa sama Allah, nggak mau zikir, lupa sama Allah, nggak mau salawat, dan lupa segala-galanya. Yang bawa kemarin makanannya. Wajar. Makanya jadi jangan mau aja, ya. Jadi hatinya mati. Jadi jangan lama-lama. Jadi jangan lama-lama. Enak itu kalau tidur kayak di sini jauh lah. Ada yang ngebangunin, ada yang ngingetin. Betul. Kalau bangun juga dicek-cekin pakai air. Nggak bangun juga ambil gayung, guyur, bangun salat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak dosa menyebabkan matinya hati dan mewarisi penyesalan. Banyak dosa kita contohlah orang-orang korupsi, pejabat-pejabat yang korupsi, meskipun dia ini korupsi, dia ngadain pengajian besar-besaran, tetap aja korupsi mah korupsi juga. Orang yang judi, enak dapat duit judi, dia ngaji dan segala macam, dia ngadain pengajian segala macam, tapi hasil dari judi tersebut nggak tergugah hatinya. Maka di sini kata Allah mengatakan, tumidul galba wa turizud galama. Orang-orang yang banyak dosa mati hatinya dan dia akan menerima penyesalan. Orang-orang yang banyak dosa ini nggak mau ngedengerin nasihat-nasihat agama, nggak dengerin, cuman dia nggak tersentuh. Alhamdulillah, kemana tiba? Karena dia udah nikmat, karena jin atau iblis ini udah merasuki dalam tubuhnya, sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu. Menurut dia biasa-biasa aja. Makanya ulama mengatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kefakiran. Orang yang miskin gak mau ibadah sama Allah, maunya dapat duit banyak dari jalur-jalur yang gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi meskipun kita miskin, ya, banyak-banyak bersyukur aja sama Allah. Karena kenapa? Udah jadi umat Nabi Muhammad enak. Kan pernah saya sampaikan, Nabi Musa bangga melihat umatnya ibadah sampai 70 tahun tokoh. Allah bilang, Musa jangan sombong, umatmu ibadah 70 tahun akan kalah kepada umat akhir zaman, yang dimana dia cuma ibadah 1 kali, pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah 70 tahun. Nabi Musa kaget, ya Allah, jadikan saya itu sebagai umat akhir zaman tersebut. Gak bisa. Siapakah orang tersebut wahai Allah? Siapakah umat tersebut wahai Allah? Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka sedang melaksanakan sholat Jumat, 1 kali dia melaksanakan sholat Jumat mengalahkan pahalanya umat Nabi Musa yang sebanyak 70 tahun. Subhan. Besok jangan lupa sholat Jumat. Lanjut. Banyak dosa itu dapat menyebabkan matinya hati dan mewarisi penyesalan. Nyesal dia nanti. Kalau orang banyak dosa, lalu dia diberikan sakit sama Allah, harusnya bersyukur. Sebelum cuci dulu di dunia, sehingga
tidak terlalu berat nanti di yaumul qiyamah. Karena orang yang banyak dosa ini, model kayak saya, ini mampir dulu masih ke neraka. Karena apa kok saya nyebutin saya? Yang ngomong ini yang paling berat, yang ngedengerin dulu kagak. Belakangan, saya dulu yang maju. Kenapa? Mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Makanya jemaah sekalian, dirahmati oleh Allah, ini adalah metode kita untuk sama-sama bertakarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Baik. Yang kedua, ya Ali, man an'ama Allah alaihi fasyakara wa btalahu fasabara wa asaa fastaghfara dakhala al-jannah min ayyi babin syaa. Hai Ali, barang siapa yang memberi nikmat oleh Allah lalu dia mau mensyukurinya, diuji Allah lalu bersabar dan berbuat kejelekan lalu mohon maaf, maka ia akan masuk ke surga dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Pertama, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah lalu mau bersyukur. Sekarang kita lihat, udah berapa banyak nikmat gak bisa dihitung sama manusia. Nikmat yang Allah kasih. Masuk di sini bersyukur ya beribadah kepada Allah. Dengan ibadahnya ini volumenya ditaikkan, dinaiki ya Pak. Satu mata kalau sakit katarak tanpa BPJS ini udah 7 juta. 2 mata dikali. Kalau ini matanya sakit katarak dan mata ini buta, diobati seperti apa? Masya Allah. Cuci darah almarhum Kiai Haji Iskandar SP, cuci darah sehari menghabiskan uang 50 juta kalau saya. 50 juta cuci darah. Ini nikmat yang Allah berikan. Allah kasih kita sehat mata, Allah kasih kita sehat kita punya jantung, Allah kasih kita nikmat khususnya dengan yang ditaruh mana, ya kan? Allah kasih kita telinga mendengar. Ini kalau semuanya sakit dan harus dioperasi, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Maka bentuk rasa syukur kita ini kita lakukan dengan kita beribadah dengan volume yang kita tambah. Contoh, yang sholat wajib 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Zikir yang sedikit volumenya ditambahin lagi agar zikir tersebut menjadi wasilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah kasih kita nikmat hujan tanpa tidak diminta. Allah kasih kita panas tanpa kita minta. Ada. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita duduk sama-sama istiqomah di setiap malam Jumat. Ini nikmat yang Allah kasih. Yang harus kita sadari, banyak nikmat Allah yang banyak juga orang-orang masih apa ya sekitarnya, tidak mau mengukiri nikmat Allah banyak, rasa syukurnya nggak mau ditambah, segitu-gitu aja. Makanya jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Qalu la ilaha illallah, dengan kita memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi ini nasihat Sayyidina Ali. Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sangat dekat dengan Rasulullah, karena Sayyidina Ali menjadi mantunya yang paling sangat banyak berkorban, salah satu sahabat yang rela mati untuk Rasulullah, nurut sama Rasulullah. Karena pada saat itu Sayyidina Ali minta untuk dibaiat. Sebutannya ini dibaiat agar hatinya ini ingat kepada Allah. Jadi kalimatnya, ya Rasulullah, kullani, ya Allah tunjukkan, kata Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kullani,
tunjukkan kepadaku zikron taqarrub ila Allah, zikir yang mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah memegang dada Sayyidina Ali, ditarik giginya itu begini dan lidahnya menyentuh langit-langit atas dan sebutlah la ilaha illallah di baiat. Dan ini dilakukan oleh para ulama dengan parekat-parekat bersama dipegang dadanya di baiat. La ilaha illallah, biasanya itu ada di Tasikmalaya, mereka-mereka seperti itu, ataupun ada di daerah Jawa dan dimanapun ada. Perlu kita punya seperti itu guru-guru mereka yang memegang dada kita untuk kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Membuat tidak ada sesuatu yang dapat disembah selain Allah, tidak ada sesuatu yang dapat hebat selain Allah, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat melebihi kekuasaannya Allah Subhanahu. Satu, banyak bersyukur kepada Allah yang dapat menyebabkan kita menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah. Lalu yang kedua, wabtalahu fasabaru. Kalau diuji sama Allah bersabar. Kalau diuji sama Allah sabar. Di dalam tafsir Munir juz pertama, sabar terbagi menjadi 3. Ada sabar menghadapi taat, sabar pada saat kita dapat ujian maksiat, sabar menghadapi musibah. Sabar dalam taat, lihat orang-orang yang mondok, anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita yang mondok, bagaimana beragam orang-orang mondok pesantren gak sama kayak orang di Jakarta yang gak mondok. Dia jam 2 mesti bangun, mandi, sholat, zikir, nanti belajar lagi setiap hari seperti itu. Kalau dia tahu baru cuma seminggu sekali, itu aja kadang nggak datang. Jadi miniatur di surga ini bagaimana melihat keadaan di bumi. Yang masuk surga itu mikir. Kalau kau pengen tahu keadaan surga seperti apa, lihat di bumi. Banyak nggak yang mau ngaji, ada nggak yang mau sholat seperti itu. Yang dia tahu bah, ya begini-begini aja, nggak berubah lagi. Berarti segini dong yang masuk surga. Lalu jangan ditanya, oh berarti yang ngaji kalau surga, ya bukan begitu konsepnya. Ini miniatur keadaan di surga, bagaimana keadaan kita di sini. Orang yang mau ngaji, tandanya orang yang mau menjemput surga. Karena maksiat itu syaratnya menerima sesuatu yang enak. Sedangkan neraka itu mau masuk neraka dengan syarat untuk memenuhi makanan-makanan yang enak. Sedangkan untuk masuk surga memenuhi syarat-syarat yang gak enak. Itu tadi, taat itu salah satu syarat masuk surga. Gak enak, maksiat itu enak, pacaran enak, riba enak, merugi enak, gak sholat, gak ngaji enak. Apalagi hujan, kerebahan, udah kayak cakwe di orang nyender, makan indomie, masya Allah. Tapi kalau kita makan apa nggak tahu. Tadi saya lihat sedikit. Ya, surga itu seperti itu. Ya masya Allah. Sabar yang pertama menghadapi taat. Apa? Lagi kurang sehat, datang ke tempat kaji. Meskipun jauh rumahnya, itu masih saya maksudnya. Jadi anaknya mencontoh. Cuma kalau jadi sih bukan contoh, cuma dia enakan aja. Papa gua sakit yang mau ngaji, ntar gua sakit yang ngaji, habis gua ngaji katanya. Sabar dalam taat. Kita mesti sabar. Waktu banyak kita buang untuk kita beribadah kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Orang mau zina, dia sabar, gue pengen, cuman gue takut. Padahal ajal dia hari itu, lalu dia mati. Itu termasuk orang yang jihad. Kenapa? Karena melawan hawa. Sabar dalam maksiat. Aduh, ini ada project enak nih, tapi mesti korupsi dulu nih, biar lancar nih, rezekinya langsung nambah. Sabar mas,
sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya contohnya kayak yang kemarin di Semeru, ataupun keadaan kejadian-kejadian di sekitar kita mendapat musibah, sabar semua. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholatmu menjadi penolong. Karena Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Lagi ruwet, lagi mumet, lagi sumpah, musibah ada aja, kebanjiran, kebakaran, dipecat, jualan, capek, itu sabar. Yang insya Allah orang-orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Insya Allah kita tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Karena zaman sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa untuk kita berkualitas kepada Allah itu banyak lika-likunya. Banyak lika-likunya. Nikmat yang Allah berikan itu menjadi sebuah sabab bahwa kita umat akhir zaman dengan usianya nggak nyampe banyak seperti umat-umat Nabi sebelumnya, tetapi pahala umat akhir zaman mengalahkan daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Dan itu salah satu yang harus kita syukuri. Karena ada cerita dia masih kaya wali perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Ini dia kehilangan suaminya, kiai, meninggal dunia. Karena sangat begitu cantik. Rabi'atul Adawiyah rahimahullah. Suatu ketika, karena kecantikan kekasih Allah ini, perempuan ini, ada seseorang yang datang dengan rombongan yang bernama Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini mau menikah, mau meminang Rabi'atul Adawiyah rahimahullah. Siapa yang gak kenal dengan Syekh Hasan Basri? Beliau itu rahimahullah adalah gurunya Imam Hanafi. Suatu ketika Syekh Hasan Basri ini usul sama Allah. Tingkatan kita menanyanya, ini tingkatan para wali. Syekh Hasan Basri ini usul sama Allah untuk dijadikan mazhab yang kelima. Tapi mau Allah nggak boleh, karena mazhab itu cuma ada 4. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa kata Allah? Bahwa pemegang arsy itu cuma 4 makhluk Allah. Jadi Imam Syekh Hasan Basri adalah gurunya Imam Hanafi yang sangat luar biasa. Kita tahu semua kewalian beliau. Tadi saya sampaikan sampai kita usul sama Allah untuk dijadikan mazhab yang kelima. Tapi karena Allah, kata Allah nggak bisa, karena pemegang arsy itu cuma 4 doang. Arsy itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Makanya di dalam kajian para kiai dikatakan bahwa langit pertama, ketika kita melihat langit pertama, ini langit pertama dilihat sama langit kedua. Langit pertama itu cuma seperti ampasan debu yang nempel di dinding, kecil. Langit kedua dilihat, ini cuma sama seperti ampasan debu yang kecil. Lalu langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit ketujuh, melihat langit-langit sebelumnya, ini cuma ampasan debu yang kecil. Lalu ini bumi seperti apa dilihat? Habis dari langit ketujuh, ada Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ada Rafi Abdur yang begitu besar, melihat Sidratul Muntaha kecil. Dari Sidratul Muntaha Rafi Abdur, di situ ada makhluk Allah yang bernama Arsy, yang besarnya sangat luar biasa, yang dipegang oleh makhluk Allah. Dan dari langit pertama sampai terus ke atas itu kecil. Allah Maha Besar. Di bumi nggak ada setai kukunya, jemaah sekalian. Makanya kalau orang terlaknat, tidak mau beribadah kepada Allah karena dia nggak mau ngaji. Di langit pertama ada langit kedua melihat langit ketiga itu melihat langit kedua. Ini kecil, seperti debu yang menempel di dinding, tinggal ditiup, hilang. Langit melihat bumi itu kecil.
Di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, di atas langit itu sampai ke-7. Jadi ke-7 Sidratul Muntaha. Muntaha rof fi aftol, rof terus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Allah udah maha besar. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita lalai beribadah kepada Allah. Berupaya, karena yang sulit itu adalah disiplin, istiqomah. Itu yang paling sulit. Maka kalau kita melihat kacamata biografi ya, kacamata manusia, kalau kita naik ke gunung, kan kita melihat orang banyak kecil, benar nggak? Kalau kita naik gunung, dan sama yang di bawah gunung, melihat orang yang di atas gunung, mereka kecil. Begitulah kacamata dunia. Maka jangan sampai kita menyepelekan apa yang ada Allah merintahkan. Berupaya terus menerus. Ya. Karena salah satu kita masuk ke Subhanahu wa ta'ala bukan dilihat daripada kita punya sholat, bukan dilihat daripada kita punya ta'lim, bukan dilihat dari mana kita punya sedekah, tapi dilihat bagaimana nanti cara mati kita. Matinya seperti apa, itu pertanyaannya. Karena ketika mau meminang, ya, ditanya sama Rabi'atul Adawiyah, oh kamu pengen jadi suami saya? Iya, saya mau kasih pertanyaan dulu. Kalau kamu bisa menjawab, baru kamu jadi suami saya. Jawaban yang pertama, wahai Syekh, saya mau tanya, mati itu terbagi menjadi dua. Ada meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Saya termasuk golongan yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Apa jawaban Syekh Hasan Basri rahimahullah? Itu mah saya nggak tahu, itu urusan gaib. Saya nggak ngerti. Kamu meninggal keadaan husnul khatimah apa keadaan su'ul khatimah? Nggak bisa dijawab. Oke, pertanyaan yang kedua. Di dalam kubur ada pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut golongannya ada dua juga. Ada yang bisa menjawab, ada yang nggak bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat. Nah, menurut kamu, saya termasuk golongan yang bisa menjawab pertanyaan, apa yang tidak bisa menjawab pertanyaan? Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Itu juga saya nggak tahu. Itu juga pertanyaan gaib yang saya belum mengetahui. Oke, pertanyaan kedua gagal. Lalu pertanyaan ketiga, di padang mahsyar nanti ada kelompok yang mendapatkan sayap kanan dan sayap kiri. Ini bukan formasi sepak bola ya. Sayap kanan sama sayap kiri. Kalau sayap kanan sudah pasti orang yang selamat, sayap kiri sudah pasti dia tidak selamat. Nah, jawab pertanyaannya, saya termasuk yang ada di kelompok kanan atau kelompok kiri? Beliau mengatakan menjawab, itu juga saya nggak bisa menjawab. Lalu pertanyaan terakhir, surga dan neraka. Menurut saya ditempatkan di surga, apa saya ditempatkan di neraka? Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Itu juga saya nggak tahu. Itu pertanyaan gaib yang saya masih belum bisa menjawabnya. Maka dari situ, wali perempuan Allah, Syekh Rabi'atul Adawiyah tidak menikah lagi. Selamat. Dari pertanyaan tersebut, Rabi'atul Adawiyah akhirnya tidak menerima daripada Syekh Hasan Basri. Ini tidak semua pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab. Kita selamat di kubur, selamat di akhirat, atau kita selamat dari nerakanya Allah, bagaimana kita kepada Allah yang tahu jawabannya ya masing-masing. Kalau memang sesuai dengan hukum Allah, kita puasa, kita sholat, menghindarkan kemurkaan Allah, perihal-perihal yang tidak Allah suka kita tinggalkan, ya insya Allah bisa selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di neraka. Amin ya rabbal. Cuma ketentuan kitabnya, orang yang masuk surga dari kalangan Nabi sampai terus ke bawah jumlahnya 70.000 doang. Lah kita termasuk dari 70.000 itu nggak tahu. Makanya banyak-banyakin istighfar. Lanjut. Ya Ali, kenapa saya lanjut karena hujan? Kalau saya berhenti kita nggak ngobrol-ngobrol. Ya Ali, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa 'alaika bil husni fa innallaha yuhibbu kullu hazin. Hai Ali, janganlah kamu berlebihan dalam bersukacita. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang bersukaria. Dan hendaklah kamu sedih
dan prihatin, karena sesungguhnya Allah suka orang yang sedih dan prihatin. Jangan salah sangka. Sebelum kita masuk, lanjutin dulu yang atas dulu. Pertama, barang siapa yang diberi nikmat lalu bersyukur tadi. Yang kedua, apabila dikasih ujian sama Allah bersabar. Dan yang ketiga, apabila berbuat kejelekan lalu hendaklah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, habis ngelakuin dosa buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat yang bukan mahram. Astagfirullahaladzim. Tadi saya lalai sama sholat padahal ada waktu senggang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi gibah. Ya Allah, maafin ya Allah, maafin ya Allah, maafin. Kata Allah, kalau kedua ketiga tersebut sudah dilakukan dengan baik, maka Allah akan memasukkan dakhala jannah ke surga min ayyababin sya'a. Allah akan memasukkan dia ke surga dari pintu yang dia kehendaki. Jadi kalau yang pertama diberi nikmat sama Allah, banyak bersyukur. Ya. Yang kedua, apabila dikasih ujian sama Allah bersabar. Yang ketiga, apabila kita melakukan perbuatan kejelekan lalu kita mohon maaf sama Allah, ketiga tersebut sudah kita lakukan, maka dakhala jannah, masuk surga kata Allah dari pintu yang engkau kehendaki. Ini kayaknya udah ngomong prakteknya susah. Kayaknya simpel nih kalimat, tetapi prakteknya ini yang susah. Kalau kita mau continue terus menerus dalam beribadah kepada Allah, disiplin dalam beribadah kepada Allah, dan banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Insya Allah. Ini kira-kira kita semua nggak ada yang mampu. Bagaimana orang-orang Menjerit setiap kalau Allah kasih kita punya telinga, bisa ngedenger siksaan orang di dalam kubur, kita nggak bakal tenang tidur, Mas. Sumpah. Allah kasih kemuliaan hambanya untuk mendengar orang-orang jeritan, tangisan, teriakan orang-orang di dalam kubur. Nggak bakal tenang kita punya hidup. Maunya wiridan, astagfirullah. Di sini rame pasti saya diundang dulu. Mimpin. Tuh, saya enak. Amin. Dikasih ujian sama Allah, sabar. Karena ujian itu terbagi dua. Ada ujian nikmat, ada ujian jelek. Orang-orang bisa melewati ujian jelek, tapi sedikit orang yang bisa melewati ujian nikmat. Maksudnya gimana? Dapat harta banyak, nikmat, sabar. Karena Allah memberikan ujian, ada keburukan, ada kenikmatan. Kalau misalkan lagi susah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa sedekah. Tapi kalau dikasih ujian nikmat, lagi banyak duit segala macam, udah Kang Sofan begini aja. Kalau banyak duit banyak pulang, tenang aja ngaji. Masa kayak begini aja, cukup punya rumah, udah cukup, punya mobil, udah cukup. Ya, punya toko-toko, udah cukup. Yang kerja orang, langsung pulang ngaji. Dia beliin slot biar hatinya nggak capek. Amin. kalau kita itu janjinya saya ulang tahun tapi Ada yang janji ulang tahun beli Ini kalau saya bukan karena abah, saya mau protes ya. Jangan ceramah kayak orang-orang kayak gini. Ada yang peka-peka juga. Tenang Mas, saya udah siapin. Tinggal dibawa doang. Ada soal ada satu. Ya punya di sini juga. Kan dulu kan di sini masih makmur ya. Dikit-dikit kalau saya ngomong langsung. Ini bener bokeh bener sih. Apa pelit? Zakartu bil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'anu kisah min yaumil sadaqati baliyastat. Carilah amal jariah yang terus-menerus di bawah mati. Dipakai seperti ini, orang yang ngasih makanan, ini amal jariah. Naruh batu bata buat kesempurnaan majlis taklim, itu jariah. Musola-musola yang lagi dibangun, cari seperti itu. Makanya alhamdulillah kita punya jamaah saudara Fikri. Alhamdulillah bang, bapaknya mewakafkan tanahnya daerah Parung
untuk dijadikan pondok pesantren Tanjul Mustafa. Amin ya rabbal alamin. Maka doanya untuk semua agar bisa yang mau para donatur yang mau menyumbangkan sumbangsinya. Belum kita suruh pakai tangannya. Adalah 1000 gram. Cuma bukan hektar, meter. Berkah insyaallah. Wasimah aja sini. Kita sama-sama semua di sini kita pondokin anak-anak kita di Majlis Tanjul Mustafa. Cuma nggak tahu jadinya apa pas keluar. Insyaallah mudah-mudahan semua. Jadi semua udah direncanakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia terus sabar. Dikasih nikmat sama Allah, semakin bertambah ibadah kita. Dikasih ujian susah sama Allah, semakin sabar dan nikmat ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini, hai Ali, janganlah kamu berlebihan dalam bersukacita. Jangan berlebihan. Contoh kayak tahun baru kemarin, yang pesta-pesta ya sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan. Yang ketawa-ketawa, ya ketawa kuat sewajarnya. Jangan ketawa yang berlebihan. Tiap hari ketawa, nggak ada orang ketawa. Jangan. Kalau lagi sedih, jangan berlebihan sedihnya. Kan seperti itu. Jadi yang biasa-biasa aja. Jangan terlalu berlebihan. Lagi susah kerjaan, ya biasa aja. Ngomong gampang ya, prakteknya sulit ya, berupaya. Saya cuma nyampain doang. Jangan ngadunya ke saya. Maksud ngadu gimana? Jangan protes maksudnya. Oh, ente mah bisa aja ngomong, ini saya prakteknya. Kita menyampaikan apa yang menjadi pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Yang terakhir, ya ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna adama ana yaumu jadidu wa ala amalika syahidun fanzur madza taf'al. Ini yang serem. Hai Ali, setiap bergantinya hari pasti ada ucapan, hai anak Adam, saya adalah hari yang baru dan akan menyaksikan semua amalmu. Oleh sebab itu, lihatlah, renungkanlah apa yang kamu kerjakan. Ini hari Jumat. Ya. Tadi kan Kamis. Ini kan Kamis nih. Malam, sore, malam udah masuk Jumatan. Ini hari ngomong nih kalau pergantian. Hai anak cucu Adam, aku adalah malam Jumat. Aku akan melihat perubahanmu apabila engkau lebih buruk dari hari kemarin. Sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang merugi. Dan berbahagialah apabila engkau lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Maka berbahagialah engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Ini hari setiap waktu, setiap pergantian hari. Ini ngomong, cuman kita mah gak denger. Makanya di dalam kubur kita nggak bisa berdusta. Hai, sholat kok. Pada saat hari ini, jam segini, waktu ini, langit ngomong, izhab yang mal'un, hei laknat, pergi kau. Kenapa? Dusta kamu. Kamu nggak ngaji, kamu nggak sholat, jangan berbohong kau. Kenapa? Aku menjadi saksi karena engkau bermaksiat kepada Allah. Jangan dusta engkau. Ini hari ini ngomong, setiap pergantiannya hari ada ucapan, hai anak Adam, saya adalah hari yang baru. Ini hari Kamis, besok hari Jumat. Malamnya ngomong, dilihat Allah, ini jamaah taubah malam Jumat, berzikir sama Allah, berselawat sama Nabi. Siapa? Saya saksinya. Masya. Jadi rugi orang yang setiap harinya maksiat. Maka jamaah sekalian dalam berupaya minta sama Allah agar meninggalnya husnul khotimah. Jadi kita tiap malam kayak begini, termasuk saya. Ya, hitungan capek manusiawi capek. Kita ngaji sakit ngaji juga, besok kerja juga. Begitu setiap hari, wayahnya mati, kita nggak ngomong la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang dilihatnya hasil akhir, bukan awal, Mas. Lalu gimana syaratnya? Pertahanin yang kayak begini. Yang ngaji kayak begini bukan kemauan sendiri, Mas. Allah yang izinin. Bukan karena kita nggak enak. Ini Allah yang ngegerakin. Kenapa? Dibacakan nama Nabi di sini. Beruntung seperti itu.
Maka orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sholat, orang-orang yang beribadah, itu salah satu nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, dimanapun kita berada, kapanpun kita, Allah mengawasi. Makhluk-makhluk Allah banyak yang mengawasi. Bumi menjadi saksi, langit melihat, bumi tempat pijakan. Makanya dulu pada saat bumi diciptakan ini getar. Gak mau bumi. Kenapa? Saya nggak mau Allah, kata bumi. Kenapa engkau tidak mau? Saya nggak mau diinjak-injak sama manusia yang zalim, yang nggak mau beribadah kepadamu, wahai Allah. Banyak manusia-manusia yang zalim, yang berkhianat kepadamu, wahai Allah, yang banyak laknat, banyak dosa-dosa. Saya nggak mau diinjak sama manusia-manusia seperti itu. Makanya bumi diam ketika para nabi dan para rasul dihadirkan ke muka bumi. Subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Kesimpulan yang pertama, menjadi umat Nabi itu udah nikmat, maka pertahankan kenikmatan tersebut. Contoh hidayah itu seperti ini, Mas. Disuruh datang itu hidayah, ngaji itu hidayah, dekat sama guru itu hidayah, mau wiridan itu hidayah, mau selawatan itu hidayah. Yang sulit mempertahankan hidayah tersebut. Kita mencapai hidayah itu sulit. Yang lebih sulit adalah mempertahankan hidayah tersebut. Ini kayak begini hidayah, Mas. Kita kan doanya, ya Allah berikan hidayah kepada hamba, ya Allah. Ini hidayah namanya. Pertahankan hidayah tersebut. Kalau kita nggak bisa berjumpa dengan Allah dengan ibadahnya sendiri, maka nebeng sama orang-orang yang dekat sama Allah agar kita nikmat sendiri juga. Kita nggak bisa jadi wali, paling enggak kita ngeboncengin wali. Kita nggak bisa ngajar, paling enggak kita jadi mustami'an, para pendengar, para santri, para jamaah. Kan seperti itu. Ini nikmat anugerah yang Allah berikan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, tidur menyebabkan hatinya banyak. Maka jangan terlalu banyak tidur. Terkadang saya kalau malam nggak kuat nggak tidur, cuman subuhnya bablas. Bukan soal subuhnya bablas, abis subuh tidur karena benturan sama hadis Nabi. Abis subuh nggak boleh tidur, abis asar nggak boleh tidur, abis maghrib nggak boleh tidur. Terkadang kita bablas. Kenapa abis asar, abis maghrib nggak boleh tidur? Karena khawatir akan menjadi gila, stres. Maksudnya gimana? Kalau ada persoalan sepele, orang penikmat tidur sore, maghrib, abis subuh, tidur abis asar, tidur abis maghrib, ada masalah sepele, dianggapnya besar. Karena stres. Kalau terus menerus ya, terus menerus. Kalau abis subuh tidur, rezekinya nggak kebagian. Allah lagi bagi rezeki, ente pada tidur. Salah ente sendiri, kan begitu. Tetapi kita yang harus pakai begitu. Malamnya begadang, habis sholat subuh, lama banget duha, molor akhirnya. Jadi berbenturan sama hadis Nabi. Maka berupayalah. Yang ngomong juga sama. Makanya saya kalau habis asar, ini saya kayak kalau di rumah, rebahan, nonton TV, lama-lama TV yang nontonin saya. Saya merem ya. Astagfirullah. Apalagi yang paling ujian nikmat itu habis maghrib, habis pulang kerja. Ya, lembur, maghrib pulang nih, nyender, rokok, ngati handphone, merem, pasti hindari. Bukannya haram, bukan, cuma hindari. Jangan ya, kan masih muda kayak lu kayak begini kan. Kalau tiba-tiba gila kan jangan ya, ngapain lu? jangan. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil